Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Dimanapun Anda berada, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Topik kita kali ini tentu saja politik, pilpres. Keadaan memang sedang seru-serunya. Saya kasih judul Anies tak terbendung. Ini adalah sesuatu yang dirasakan hampir semua orang yang berminat pada pilpres. Itu terjadi cuman dimulai beberapa hari yang lalu ketika Nasdem Surya Paloh menyandingkan Anies dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, yang dianggap sebagai partainya Wong NO. Nah, ini dahsyat karena Anies seorang muslim modernis yang sangat fleksibel, yang sangat tenang dan punya pikiran plural. Sehingga bertemunya dua arus besar ini di Republik, arus Islam tradisionalis dan Islam modernis, bertemu di pencapresan ini. Dan ini benar-benar membuat terperangah timnya Prabowo Gerindra yang tidak jago dalam membaca situasi, tidak pandai membaca perkembangan di masyarakat, sehingga Prabowo lebih banyak menunggu, seperti menunggu restu istana setiap langkah politiknya. Padahal sejak dulu Prabowo menginginkan Muhaimin Iskandar PKB. Tapi karena lama kemudian dia membuang Muhaimin setelah masuknya Golkar dan PAN ke dalam koalisi Prabowo. Dan ini membuang kartu Muhaimin. Itu sebuah kesalahan yang sangat besar di arena politik. Timnya Anies jauh lebih jago, jauh lebih punya strategi daripada timnya Prabowo yang dipimpin Dasko. Nah, timnya Prabowo meskipun ada Golkar di situ, ya artinya di luar PDIP, Golkar adalah partai yang luar biasa besar. Bahkan dia lebih besar daripada suaranya, lebih besar daripada Gerindra. Tapi tim
istana berhasil menekuk Golkar sehingga Golkar menyerah. Erlangga Hartarto tak berani mencalonkan diri dan Golkar sebagai partai pemenang kedua dalam pemilihan tak berani mencalonkan orang terbaiknya untuk pencapresan. Golkar keluar lapangan. Dan PAN, orang melihatnya sebagai partai yang tersandera, tidak akan berani melawan arus pikiran utama dari istana. Jadi ini cuma ikut-ikutan saja apa keinginan istana. Dan Prabowo masuk di situ. Dan karena ketidakmampuan timnya ini harus diganti kalau Prabowo mau menang. Karena tidak mampu. Prabowo cuma punya kemungkinan kalah kalau nanti berlaga melawan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Siapapun wakil yang dia mau pakai. Kenapa? Pertama, Grace masuk situ dan menjadi beban. Grace terang-terangan bilang bahwa Prabowo pernah menyesal telah dekat dengan Islam radikal, garis keras atau apapun yang disebut Grace. Tapi ini umat Islam ini sudah 4 dimusuhi terus. Maka pilihan Prabowo sebetulnya adalah mendekati umat ini. 90% pemilih adalah umat Islam. Umat Islam yang kecewa ini tidak akan memilih Prabowo. Artinya Prabowo cuma punya kemungkinan kalah kalau timnya tetap seperti ini. Kalau tidak membantah apa yang dikatakan Grace. Apalagi Dasko tidak berani membantah Grace, malah menyerang wartawan, media massa, media sosial yang dikatakannya memelintir masalah itu. Padahal tinggal gampang, tinggal minta konfirmasi kepada Prabowo atau pada Grace. Apakah benar kamu bilang gitu? Apakah benar Mas Prabowo menyesal? Tanyakan saja. Jawaban dari Prabowo ini akan mendekatkan dia dengan pemilihnya. Kalau jawabannya dia menolak pernyataan Grace. Itu. Jadi Anies Muhaimin memang bakal menang. Tapi berlaku ceteris paribus. Bila yang lain diam, yang lain tetap. Tapi yang lain ini dunia politik. Yang lain tidak akan diam. Maka apa yang terjadi kemudian? Ada kemungkinan Muhaimin dikriminalisasi. Dicarikan kasusnya yang lama dihidupkan kembali. Dan ini bisa menghambat. Cuman seperti kata kawan kita, Profesor Antoni Budiawan, bahwa pasangan Anies bisa berganti kalau Muhaimin dikriminalisasi karena ini adalah koalisi partai. Jadi tinggal PKB mengganti dengan nama lain. Cuma itu saja. Tidak akan menghambat apa-apa. Tapi ini politik bisa menjadi sesuatu yang lain. Nah, bila ini terjadi, bukan tidak ada risiko. Sebab begitu Muhaimin dikriminalisasi dengan kasusnya yang sudah lama, orang akan menuntut agar kasus-kasus lain yang menimpa para pendukung Jokowi, istana, dan lain-lain ini untuk diproses juga. Yang ini akan bisa membuat terjerembab. Ini main api yang berbahaya. Kalau PDIP sudah berhasil ditekuk oleh tim istana, sehingga walaupun dia ini pemenang pemilu, PDIP tidak mampu mencalonkan
Puan atau siapapun yang dia mau, tapi dia harus menerima apa yang diberikan oleh istana. Dan ketika istana melepeh Ganjar, dia kebingungan. Sampai sekarang PDIP, Megawati Soekarnoputri tidak berani mengambil keputusan yang berdaulat untuk mencalonkan Puan Maharani. Padahal partai ini bisa mencalonkan siapapun sebagai capres dan cawapres tanpa berkoalisi dengan partai lain. Tidak perlu P3, tidak perlu PAN, tidak perlu partai gurum-gurum dan segala macam, tidak diperlukannya. Tapi dia harus memilih siapa yang harus berdampingan dengan Puan Maharani. Pilihan yang paling berdaulat, yang paling memungkinkan untuk menang melawan Anies Muhaimin adalah Rizal Ramli bersama Puan Maharani. Ini pilihan yang paling berdaulat, yang paling mungkin menang, karena sebagai partai pemenang pemilu yang sudah punya 20% suara lebih dan dukungan grassroots kepada Rizal Ramli, ini adalah sesuatu yang dahsyat. Kalau tidak, kalau masih mau bersama Ganjar, cuma ada pilihan kalah. Karena apa? Karena Ganjar, Jokowi pun tidak mampu mengangkatnya. Ganjar pertama tidak kinclong dalam prestasi di Jawa Tengah. Jawa Tengah menjadi provinsi yang miskin. Yang kedua, Ganjar punya urusan dengan petani wadas ketika berhadapan dengan marmer, pabrik marmer. Juga berhadapan dengan petani kendeng yang berhadapan dengan pabrik semen. Ganjar bersama pengusaha tidak berpihak kepada petani. Hal ini mengecewakan di sana. Kemudian masih ada lagi, Ganjar dikenal sebagai orang yang menggemari film porno dan lain-lain, dan dia menyatakannya secara terang-terangan dengan bangga. Pada saat itu mungkin sangat menyenangkan, tapi ketika mendekati pemilu itu diangkat, dia menjadi negatif di mata rakyat. Tapi boleh coba bawa ke dalam kampanye, pakai jaket dengan gambar-gambar porno, dan kita lihat mungkin saja Ganjar bisa menang. Ini negara demokrasi. Mungkin saja penggemar film porno ini sangat besar di Indonesia, melampaui 100 juta. Bisa saja. Kemudian Ganjar dikenal tidak menyenangi jilbab di sekolah. Ikut menyerang, ikut marah kepada guru yang berada di tataran itu. Dan ini melukai umat Islam. Mau seberapapun menangnya PDIP di Jawa Tengah, 90% penduduknya Muslim. Kalau orang-orang ini tersinggung, habis. Jadi PDIP bersama Ganjar ada kemungkinan tinggal kalahnya saja. Sama seperti Prabowo menolak Ganjar. Dititipi Ganjar, pasti kalah. Nah, ini hal-hal yang harus dibaca oleh tim suksesnya. Nah, saya sarankan, ya meskipun di atas kertas, ya ini berlaku ceteris paribus, Muhaimin Iskandar bersama Anies bakal memenangi kontestasi, tapi kalau lawan-lawannya tidak diam dan terus berusaha untuk membawanya menjadi tidak bisa ikut berlaga di 2024, maka ini bisa kalah juga. Jadi jangan senang dulu. Kita ketemu lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.